Selamat pagi anak-anak ibu semua yang ada di rumah. Hari ini kita ketemu di dalam firman Tuhan pada Minggu 31 Mei 2020. Shalom anak-anak ibu di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa anak-anak ibu masih diberi kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dijauhkannya dari virus COVID-19. Hari ini adalah minggu yang terakhir di bulan Mei, yaitu minggu kelima. Dan minggu ini tema kita saat ini yaitu tentang komunitas Taize. Tapi sebelum kita masuk dalam firman kita hari ini, cerita bebas, ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kau juga masih memberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya hanya firman Tuhan saja yang disampaikan dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar tidak terhalang berkat kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini tadi sudah ibu sebutkan, yaitu adalah komunitas Taize, T-A-I-Z-E, yaitu satu komunitas yang penuh sukacita, kesederhanaan, dan belas kasih. Pasti anak-anak ibu bertanya-tanya di dalam hati, apa sih komunitas Taize? Komunitas Taize adalah sebuah perkumpulan biara laki-laki. Perkumpulan biara laki-laki Kristen yang okumenis di desa Taize, tepatnya berada di negara Perancis. Nah, melalui khotbah hari ini, anak-anak diajak untuk menyatakan pengampunan dan belas kasih di dalam perilaku hidup sehari-hari. Tahu kan, hari ini adalah hari Minggu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, di mana ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan sudah menjanjikan satu yang akan tinggal di dalam hati kita adalah Roh Kudus, yaitu roh yang menolong, roh yang menghibur, dan roh yang mengajarkan kita kebaikan. Hari ini kita diajak melalui cerita komunitas Taize untuk mengajak adik-adik bersukacita di dalam melakukan kebaikan dan sederhana dalam perilaku kehidupan sehari-hari, dan berbelas kasih terhadap orang-orang yang tertindas dan yang miskin. Nah, di Indonesia, negara tercinta kita ini, kata Taize dikenal orang sebagai satu bentuk liturgi atau tatanan ibadah dengan nyanyian-nyanyian yang singkat dan dinyanyikan berulang-ulang. Namun Taize itu merupakan nama suatu desa yang sangat kecil di wilayah Burgundy, tepatnya di negara Prancis. Di desa inilah biara laki-laki tadi hidup bersama untuk mewujudkan perdamaian. Jadi perkumpulan biara laki-laki tadi itu memang tujuannya hanya ingin sekali mewujudkan yang namanya perdamaian. Perkumpulan pria ini, pria-pria tadi, pria biara-biara tadi, ini ibu sudah jelaskan di awal, menyebutkan dirinya bahwa biara laki-laki Kristen yang okumenis tadi itu menyebut dirinya sendiri adalah sebagai bruder.
yang artinya menjadi saudara bagi orang lain. Taize juga merupakan tempat ziarah dan pertemuan bagi ribuan anak muda yang berusia 18 tahun hingga 35 tahun. Untuk mencari makna dalam hidup mereka. Jadi pada dasarnya mereka di usia 18 sampai dengan 35 tahun mereka mencari arti hidup mereka, makna hidup mereka untuk bisa melayani, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi sesamanya. Komunitas Taize dimulai oleh Bruder Roger. Ini Roger ini adalah namanya. Saat ia berusia 25 tahun, Bruder Roger ini memiliki impian. Dan Bruder Roger ini berasal dari negara Swiss. Adapun yang menjadi latar belakang Bruder Roger tersebut adalah hanya ingin mendirikan satu komunitas pria yang kelak menjadi tanda rekonsiliasi atau tanda perdamaian. Impian ini timbul dari konteks ketika ia hidup pada masa menjelang Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua itu sesama Kristen, sesama manusia itu saling membunuh satu sama lain. Jadi tujuan Bruder Roger ini tadi ingin sekali agar tidak ada lagi perang. Perang itu harus ada satu perkumpulan, satu komunitas yang nantinya bisa mendamaikan antara yang satu dengan yang lain. Bruder Roger juga kemudian bertekad untuk mewujudkan impiannya ini dengan hanya berbekal sepeda yang kemudian ia kayu setiap harinya dari negara asalnya Swiss sampai ia menemukan desa Taize yang terletak di perbukitan Burgundy, Prancis. Pada tanggal 16 Agustus 1940, pertama kalinya Bruder Roger tiba di desa Taize. Namun saat itu desa Taize merupakan desa kecil yang sangat tidak diperhatikan dan sangat miskin kehidupannya. Letaknya hanya sekitar 10 km dari wilayah yang telah diduduki oleh tentara Nazi dari Jerman. Di saat itulah Bruder Roger mulai melakukan sesuatu untuk menolong para pengungsi orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari kejaran tentara Nazi yang kejam sekali. Bruder Roger tidak pernah pantang menyerah dengan segala resiko untuk menolong orang-orang Yahudi tersebut. Jadi anak-anak ibu yang ibu kasihi, Bruder Roger tidak takut akan sesuatu resiko yang nantinya akan menimpa dia. Contohnya resikonya ketika dia nanti tertangkap oleh tentara-tentara Nazi itu tadi. Dia tidak takut dengan resiko apapun. Tapi Tuhan tetap menyertai dia. Karena dia selalu bermohon dan berdoa agar Tuhan tetap menyertai dia. Untuk menyertai dia, ia selalu setiap harinya dia berdoa kepada Tuhan agar ketika dia melakukan pelayanannya ini tadi untuk menolong orang-orang Yahudi tadi yang ibu sebutkan tadi, dia selalu setiap harinya berdoa di dalam hatinya dan setiap pagi dia melakukannya di dalam kehidupannya. Di saat kondisi seperti itulah
Bruder Roger dengan sukacita di dalam pelayanannya ini, dia tetap sukacita dan dengan hidup yang sederhana ia menyatakan kasih kepada orang-orang yang ia tolong pada saat itu akibat Perang Dunia Kedua. Kepada mereka orang-orang yang tertindas, Bruder Roger menempatkan sukacita, kesederhanaan, dan belas kasih sebagai 3 nilai yang menjadi jiwa komunitas, jiwa perkumpulan Taize. Belas kasih harus mendasari semua hal dalam perilaku hidup sehari-hari. Nah, begitu juga anak-anak ibu sekalian pada saat-saat sekarang ini. Saat ini negara kita sedang dilanda coronavirus 19. Banyak orang-orang yang terdampak, orang-orang yang miskin terdampak karena butuh pertolongan kita. Di sini kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling menolong, saling membantu untuk tetap menolong sesama manusia, sesama orang-orang yang tertindas. Dan kiranya juga kita tetap bersukacita walaupun di dalam keadaan yang sangat sulit yang saat ini sedang kita hadapi. Anak-anak ibu yang ibu kasihi, kita semua harus bisa menempatkan sukacita, hidup sederhana, dan belas kasih kepada orang-orang yang ibu sebutkan tadi. Bahkan di komunitas kita sendiri, di perkumpulan kita sendiri, di perkumpulan anak sekolah minggu, kita bisa terus saling menguatkan, saling mengasihi, saling membantu, dan saling berbagi antara yang satu dengan yang lain, dan terutama bagi orang yang membutuhkan. Dengan kata lain, kita harus mampu menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya didengar, tetapi dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu sudah menyampaikan firman kita pada pagi hari ini. Sekianlah firman yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar bisa menjadi pedoman di dalam hidup anak-anak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.